Namanya ulama. Kalau kita mau istimewa, bangun anak kita menjadi ulama. Dan ulama darajatun fauqa darajatil mu'minin. Ulama itu mempunyai pangkat, mempunyai kemuliaan 700 di atasnya orang beriman. Artinya seorang ulama di mata Allah lebih mulia daripada 700 orang beriman seperti kita. Nah, kalau seorang ulama meninggal, lebih baik meninggal 700 seperti kita. Kenapa? Kalau kita meninggal banyak gantinya. Ada lahir, ganti tak lagi. Tapi kalau ulama susah digantikan ulama. 10 tahun, 20 tahun. Belum tentu ada bisa gantikan. Contohnya Al-Mukarram Andri Turutan. Syekh Alim Alam Abdurrahman Ampedal. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda bisa ada yang gantikan. Meskipun banyak orang pintar. Orang pintar banyak sekali. Profesor ratusan ribuan. Tapi tidak ada. Tidak ada seperti Turutan Modal. Karismanya luar biasa. Kelebihannya Al-Muhtar Kajoro Modal. Disenang oleh semua orang. NU, Muhammadiyah, senang semua. Itu hebatnya beliau, karismanya tinggi sekali. Kenapa? Saya tahu saya lebih 10 tahun itu sama beliau, 17 tahun. Mulai dari tahun 73 saya sudah. Ya, mendekati sama guru tambah dalil. Sampai saya sekolah di Mongkoso 20 tahun. Selalu. Itu saya tinggal di Mandar, kampungnya guru Malap, ya. Saya 15 tahun di sana. Saya selalu ke Gabalang. Karena memang ada cara di sana, Pekabata namanya. Itu kampung ini Pekabata, Kabalangan. Ya, setiap Jumat saya diundang di sana memberikan ceramah di masjid besar Patampanua Bapak dan saudara sekalian. Baik, apa yang harus kita lakukan bulan Rajab ini? Ada beberapa yang dianjurkan. Pertama, dianjurkan kita tubu ilallah taubatan nasuha, bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Kenapa bertobat? Kan kita selalu membuat dosa. Terutama dosa tahun baru ini, Pak. Luar biasa itu. Akhir tahun ya, 2024 tanggal 1 malam tanggal 1 Januari, di situ puncaknya dosa itu. Kenapa dosa? Kita menggantikan posisinya orang Kristen. Sehingga Kristen tidak repot lagi untuk pergi mengkampanyekan tahun barunya, tidak repot. Kenapa? Karena ada umat Islam gantikan mereka. Saya di KAW, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ada lebih 25 orang anggota sama DPR. Dan kita setiap 1 pekan 2 kali bertemu. Dan ada kantornya khusus di Maros itu. Ya, ada Cina, ada Katolik, ada Protestan. Pokoknya ada semua di situ. Ada Hindu, ada Buddha. 25 orang kami semua sama-sama. Saya tanya pendeta, ini sudah mau lagi tahun baru ini pendeta. Katanya, iya pakaian. Saya mau tanya pendeta, apa hal-hal yang kira-kira hal-hal yang menarik pada malam tanggal 1 Januari. Mereka mengatakan, tidak ada hal-hal menarik. Hanya pada tanggal 25 Desember itu ada yang menarik, karena di situ hari lahirnya Yesus. Menurut mereka ya, padahal menurut sejarah tidak. Sampai sekarang tidak ada orang mengetahui, seorang pendeta pun Paulus mengetahui tanggal lahirnya Yesus. Dan tanggal 25 itu adalah hari kelahiran dewa matahari. Coba baca sejarah, ada di pesantren saya sejarahnya. Jadi pada malam tanggal 1 Januari tidak ada keistimewaan. Ini bagi Kristen Pak mengatakan. Hanya kita ini kalau jam 5 sore pada malam tanggal 1 kita sudah ke gereja semua. Kita di sana berdoa, bernyanyi, makan enak-enak. Yang sibuk di luar orang Islam. Yang berhujang-hujang orang Islam.
yang habis uangnya petasan orang Islam. Ya mestinya mereka tuh. Tapi karena kita selalu menggantikan posisinya orang Kristen, maka mereka terima kasih Pak Kiai. Luar biasa saya membantu kami. Tidak lagi sibuk pilih seperti itu. Dulu kami sibuk semua. Selama kita kampanye tidak ada yang datang. Sekarang sudah luar biasa membantu kita. Jadi hati-hati Pak, anak-anaknya semua. Haram hukumnya. Menurut Profesor Dr. Hamka, haram hukumnya orang Islam ikut-ikutan seperti itu. Dan tidak ada kepentingannya kita. Apa kepentingannya kita? Pada malam tanggal 1 tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan kita. Biarkan mereka. Urusannya mereka itu. Tapi nyatanya, umat Islam yang ramai. Yang narkoba, orang Islam. Yang bakar petasan, umat Islam. Lucunya, Islam beli sama Cina. Orang Islam jual. Yang beli orang Islam. Yang meletuskan orang Islam. Yang rusak tangannya orang Islam. Dan ini terjadi Pak. Beberapa kali. Malah ada wakil bupati itu hancur tangannya. Karena barusan dia memegang begitu. Ya. Ya seperti itu. Nah bakar di tangannya baru meletus. Pas dipotong sampai sini. Coba. Nah, itulah agama. Sudah lama melarang kita seperti itu. Habis uang. Kenapa kita tidak kumpul-kumpul ke uang? Untuk bersedekah pada orang miskin. Supaya bahaya-bahaya bisa terhindar dari kita. Tasaddaqu fa inna fi sadaqati tadfa'ul bala. Bersedekah engkau karena sedekah itu menolak bahaya-bahaya. Tapi kalau habis untuk petasan, malah dosa kita dapat habis uangnya. Na'udzubillah min orang seperti ini, orang-orang tidak berotak, tidak berfungsi otaknya. Kalau orang berfungsi seperti kita tidak akan bisa begitu. Kenapa? Secara logika memang merugikan, tidak ada gunanya. Ya, kalau orang Cina memang ada. Katanya orang Cina memang kita itu dalam agama Konfusius ada keyakinan bahwa meletus satu petasan itu satu sial pergi. Dua petasan, dua sial pergi. 100 petasan, 100 sial pergi. Kalau kita Islam, 100 petasan, 100 kerugian. 100 kebodohan, betul. Na'udzubillah min dzalik Bapak sekalian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak bertobat. Tobat itu menghapuskan dosa-dosa. Tubu ilallahi tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna 'allakum tuflihun. Hendaklah engkau bertobat hai orang beriman kata Allah. Semoga engkau beruntung. Ya, diampuni dosa-dosa kita kalau kita bertobat. Diiringi dengan salat tobat 2 rakaat. Ya, setiap malam. Bagusnya sebelum salat Isya salat tobat itu. Tidak sempat sebelum salat tahajud. Tidak sempat sebelum salat subuh, salat tobat. Kenapa? Karena salat tobat itu seperti baju yang kotor dicuci. Ya. Baju kalau kotor kan dicuci kan? Cuci. Mungkin setiap 3 hari kita cuci baju yang kotor. Sama juga kita ini. Hati kita yang kotor harus dicuci. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni kita. Allah membukakan jalan baru pada kita untuk bertobat, menyadari segala kesalahan kita Bapak dan Saudara sekalian. Ya, cuci. Salat tobat kita. Guruku mengatakan salat tobat itu bukan hanya pengampunan, tetapi membuka pintu rezeki. Banyak rezekinya orang yang selalu salat tobat. Kenapa Al-Quran mengatakan begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Hai orang beriman, minta ampunlah kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Yursilis sama alaikum midraran. Nanti akan kukirimkan kepadamu air yang menyejukkan, air kehidupan. Artinya apa? Rezeki. Zidkum kuwata ila kuwatikum, dan akan kutambahkan kekuatanmu. Makanya orang-orang mau haji dianjurkan banyak salat tobat supaya kuat dia melaksanakan ibadah haji di Makkah. Tidak gampang itu, Pak. Apalagi kalau sudah tua, baru Makkah, semua tidak bisa sempurna ibadah Atta.
Makanya orang-orang punya uang naik memang ke Makkah. Meskipun umrah saja. Sebab kalau untuk haji setengah mati. Ya, menurut informasi dari Departemen Agama itu sekarang orang mendaftar sekarang nanti 30 tahun bisa haji. Ya, jadi bisa bagusnya kalau lahirnya daftar ke memang umur 30 tahun nanti. Nah, mungkin nanti akan datang 50 tahun lagi. Bukan 30 tahun terus. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tobat 2 rakaat ini sudah sering saya sampaikan. Kemudian sudah salat tobat dibaca istighfar 100 kali. Malazimal istighfar ja'alallahu li kulli dzikrin makhrajan. Siapa yang selalu membaca istighfar kata Rasulullah, dia baca 100, 200, 300. Al-Ghazali 1000 kali dia baca satu hari. Ini Bapak-Ibu sekalian. Baca minimal 100 kali sebelum salat subuh. Sini kan bagus. Belama waktunya menunggu. Jadi bagus kesempatan membaca istighfar 100 kali. Berapa menit? 1 menit setengah. Lebih lama kalau kita SMS. Lebih lama kalau kita kecak-kecak di HP. Apa itu? Tidak ada kebaikannya. Kecuali pedagang. Itu memang penting. Ini Bapak Ibu sekalian, dia harus komunikasi dengan teman-temannya pedagang yang lain. Kalau anak-anak, apa kepentingannya itu anak-anak HP? Malah merusak mentalnya itu anak-anak. Saya punya anak-anak apa tidak ada punya. Nanti mahasiswa baru pakai HP anak saya. Alhamdulillah berhasil aku semua. Dia 8 anak. Iya, sudah 2 doktor sekarang. Doktor Taufik. Anak-anak dulu ini pakai itu yayasan. Ya, mahasiswanya dulu. Ya. Doktor Haji Muhammad Nur itu anak saya semua. 4 master dan 2 S1. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa yumdikum bi amwali banin, kalau kamu rajin bertobat kepada aku akan kuberikan harta banyak dan kuberikan anak-anak yang saleh. Bi amwali wa banin, berikan kamu anak-anak saleh. Kalau mau jadi anak saleh, anak rajin bersalat tobat. Insya Allah muncul nanti. Tidak dirasa itu ada cucu tak muncul menjadi anak saleh, hafal Quran, ya kan? Penceramah hebat. Kenapa? Itu berkahnya salat tobat. Saya semenjak diajari oleh guru tamu, saya Jabrama Ambodal salat tobat, kulakukan terus. Kata enak, itu salat tobat sama dengan pakaian yang kotor dicuci. Makanya kita harus selalu tobat setiap hari, jangan 1 kali seumur hidup. Ada pemahaman keliru, maka salat tobat cukup 1 kali seumur hidup. Itu pemahaman yang keliru. Tidak benar itu. Karena tobat itu ada tanda tawadu, tanda merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah cepat menerima doa-doa kalau ada salat tobat. Yang pertama. Yang kedua, kita dianjurkan banyak berzikir di bulan Rajab ini. Kenapa? Karena 3 bulan ini menyambung-nyambung. Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah bulan kemuliaan. Ramadan bulan kebesaran umat Islam. Ini lebih 1 bulan lagi, 1 bulan 25 hari lagi kita akan masuk ke Ramadan. Tidak terasa. Banyak berzikir. Pertama di masjid begini, berzikir maka. Jangan diam saja. Rugi umur tak kalau diam. Zikir maka ada orang mahaya di masjid tapi rumahnya tidak ingat. Di masjid tapi istrinya tidak ingat. Dan kebetulan habis kawin lagi, selalu tidak ingat istri barunya. Mengganggu. Kalau sama itu dunia semua itu Pak. Tinggalkan dunia. Kalau kita ke masjid, akhirat. Jangankan seperti itu. Main HP di masjid itu haram menurut ulama, haram. Kecuali panitia telepon penjual besi, penjual semen, berapa harganya besi 10 sekarang, itu boleh. Kenapa? Itu karena masalah agama. Dia membangun masjid, misalnya ini tidak apa-apa. Tapi kalau kita jangan juga. Kalau mau main HP keluar dia. Wa annal masjid lillah. Itu ayatnya. Sesungguhnya masjid hanya untuk Allah. Hanya untuk mengaji, hanya untuk berzikir, hanya untuk salat.
Tidak boleh orang main HP di masjid. Banyak sekali seperti itu. Malah sering melihat imam. Paling saja yang kedua ada imam tersimpan HP-nya depannya. Dia kok tiba-tiba nyala, sementara kalau sembahyang, betul ini. Saya bukan imam dari sini, bukan. Ya, banyak saya lihat seperti itu masjid-masjid. Ya kalau suruh ruku, selalu HP-nya ingat. Oh, ada di HP. Ini kesalahan pertama. Yang kedua kesalahan mau dikata hebat. Hebat Ustaz ke saya. Tahu, HP 30 juta apa? Itu kan ria. Tidak ada yang masuk surga orang seperti itu. Sombong itu, dia itu sombong. Ego. Selama menampakkan kehebatannya, kekayaannya, itu sama kita. Tidak ada orang kaya, hanya Allah Maha Kaya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, berzikir gitu. Ada 7 zikir yang pernah saya tuliskan. Menutup 7 pintu neraka. Itu zikirnya para nabi dan rasul. Pertama istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, zikirnya, doanya malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Setiap hari 70 ribu malaikat bertawaf. Apa nak baca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Maka barang siapa membaca 100 kali satu hari, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar, akan didoakan oleh 70 ribu malaikat setiap hari. Ini luar biasa. Saya baca hadisnya. Semenjak saya baca hadisnya tidak pernah ketinggalkan sekali. Dulu saya dilakukan, belum baca, belum tahu. Setelah tahu, alhamdulillah. Dan ini pesan yang disampaikan Nabi Ibrahim ketika Nabi Mi'raj ke langit. Berjumpa pada langit ketujuh. Ibrahim mengatakan, Muhammad, suruh umatmu memperbanyak tanaman-tanaman di surga. Karena surga itu sungguh luas pekarangannya. Ada yang mengatakan, wa magirasul jannah. Apa taman surga? Ya, hai nenek itu Ibrahim. Kalau beliau menjawab, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca ini tidak susah jika ini sudah dihafal. Yang susah kalau baru mau dihafal. Ini sudah dihafal banyak. Bedanya karena kita tidak paham bahwa itu kemuliaannya luar biasa. Makanya bagus orang memegang tasbih. Seperti kita banyak pegang tasbih itu bagus itu, Pak. Dan selalu mengingatkan kita untuk berzikir. Kemudian ketiga adalah wiridnya penjaga surga dibaca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah baca penjaga surga, mereka ridwan. Maka barang siapa membaca 100 kali satu hari, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Di akhirat nanti disuruh memilih mana saja dia memasuki. Enaknya, luar biasa. Keempat adalah doanya Nabi Yunus waktu diturunkan, dibuang ke laut, makan ikan besar, sakit di dalam 7 malam. Bagaimana tidak sakit, tidak makan, dan perut ikan lagi. Allah mengirimkan doa, Jibril bawakan Yunus sakit dalam perut ikan itu. Dibawakan, suruh baca, sembuh kembali. Bahkan ikan membawa ke pulau, ditumpahkan di sana. Itu berkah daripada La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya, Pak. Guruku mengatakan kalau istrimu melahirkan, bacakan itu, bacakan istrimu, sebagai keluar anakmu. Ya, jadi urut perutnya. Tapi kita yang urut, jangan orang lain. Yang satu orang ini disuruh, dia tidak tahu. Kita memang baca La ilaha illa anta subhanaka. Yapti, urut. Cepat keluar itu, Pak, insya Allah. Nah, kemudian yang kelima adalah doanya Nabi Musa ketika diburu oleh Fir'aun. Maunya Fir'aun menabur Nabi Musa bersama umatnya, tapi terbalik. Fir'aun yang mati bersama tentaranya. Apa dibaca? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Itu dibaca 100 kali satu hari. Tulak balik itu, Pak. Makanya kalau kita keluar rumah dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la. Itu dibaca kalau keluar kita dari rumah ke masjid. Tidak ada yang bisa menyakiti kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Yang kena adalah doanya Nabi Nuh.
Bumi ini pernah tenggelam. Menurut Al-Quran, pada surat Ra'd ada di situ diceritakan, ada lebih satu juz itu kisah tenggelamnya dunia. Coba kita baca kisahnya. Oh, di dunia ini pernah terjadi tsunami besar, yaitu di masa Nabi Nuh alaihissalam. 6 bulan tsunami-nya, bayangkan itu. Ombak seperti gunung besarnya. 6 bulan hujan terus menerus, tidak pernah berhenti. Kalau kita di Makassar ini tahu saya 6 bulan, 6 jam saja sudah banyak mobil tidak bisa lewat. Apalagi 6 hari tenggelam. Nauzubillah min zalik. 6 bulan. Mulai 1 Muharram hujan sampai 1 Rajab berhenti. Dan 6 bulan ditunggu pasal surut. 1 tahun lamanya. Tidak ada pertanian, tidak ada orang ya bertani, mati semua orang. Hanya salah seorang yang hidup. Jadi apa namakan Nabi Nuh di perahu selama 1 tahun? 1 juta buruh melayani makanannya. Allah perintahkan sejubur carikan makanan di dasar laut. Ada jagung, ada mangga, ada kelapa, dibawakan ke perahu. Ini bagus sekali. Dengan membaca doanya, apa doanya? Ikut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bisa juga hasbiyallahu, ya cukup Allah ya, sebagai penjaga, wa ni'mal wakil sebagai penjaga, ni'mal maula sebagai pelindung, wa ni'mal nasir sebagai penolong. Itu dibaca itu. Makanya ulama-ulama kita mengamalkan terus itu. Termasuk dulu kan buat dalil mengamalkan terus itu. Makanya panjang umurnya. Kurang lebih 100 tahun, Pak. Gue tambah dalil umurnya. Dan beliau itu masih tetap berdakwah luar biasa. Yang mana diyakini oleh ulama siapa yang mengamalkan itu hasbunallahu atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal nasir, maka dia akan panjang umurnya. Ternyata umur bisa panjang, Pak. Bisa bertambah. Sama dengan rezeki bisa bertambah. Hanya orang-orang bodoh mengatakan, tidak bisa. Karena itu takdir. Bisa. Al-Quran mengatakan seperti itu. Surat Ra'd ayat 11. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Tidak akan merubah takdir suatu kaum. Kecuali kaum itu sendiri berusaha merubah takdirnya. Makanya Allah mengatakan jangan pasrah pada takdir. Lawan takdir. Dengan kerja keras. Banyak orang miskin tapi kerja keras menjadi orang kaya. Ya kan? Dengan pendidikan. Pendidikan terutama di agama. Lawan itu insya Allah. Tidak miskin kita kalau kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras dengan doa. Kata Profesor Dr. Hamka, ada 4 merubah takdir. Pertama, kerja keras. Kedua, pendidikan. Yang ketiga, silaturahim. Panjang umurnya itu orang rajin jabat tangan. Dan cepat mati itu yang tidak menjabat tangan. Lihat nih nanti, Pak, sebagai mati. Tidak ada namanya, tidak merubah tadi melalui jabat tangan. Maka itu ada ajaran sesat itu, Pak. Dan banyak sekali hadisnya itu lagi. Tasafahu ya zabil bil angkulubikum. Hendaklah aku berjabat tangan. Nanti bencinya saudaramu akan hilang di hatinya. Coba hebatnya tangan. Pernah kita tampil, kita jabatan minta maaf. Tidak dendam sama kita. Tapi kalau kita tidak minta maaf, ketaruh-taruhan. Dia naruh ke matuku. Ketok ke pisau. Ada yang penting itu. Makanya sebagai mati karena baik musuhnya. Semua orang penjaga hatinya tidak meminta maaf. Ya. Denda semua pada dia. Itu logikanya. Jadi saya muliakan. Silaturahim. Yang keempat adalah doa. Makanya dianjurkan tidak baik. Hanya berdoa bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab. Bulan terbukanya pintu langit. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan itu terbuka pintu langit. Terima doanya orang selalu berdoa. Kemudian yang ketiga adalah salawat kepada Nabi.
Salawat artinya ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah. Ya. Omong kosong itu kalau mau kata saya cinta Nabi tidak pernah bersalawat. Itu cintanya orang munafik. Cinta tapi cerita aneh. Tak baca salawat. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semuanya salawat kepada Nabi. Allah saja, malaikat saja bersalawat. Kenapa kita tidak mau? Tapi kita di sini insya Allah sudah dilakukan semua itu. Kenapa? Di sini paling banyak ceramahnya. Ya, sama Al-Markas banyak sekali ceramahnya 3 kali satu hari. Nah, di dalam bulan Rajab memang ada khusus doa diajari kita. Oleh Nabi mengajar sahabatnya membaca doa untuk mendapatkan keberkahan panjang umur dengan doa. Apa doanya? Bisa kita ikut. Sudah pernah saya tuliskan dulu. Tidak ada salahnya kita ingatkan kembali. Ikuti. Siapa membaca doa ini? Hanya 1 bulan saja ibadah. Bobotnya 1 tahun. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hanya 3 ke atas saja. Dan lafaznya ada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umurku dan berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Itu artinya. Berkahilah kami. Berkah dimaksud di sini keberkahan dalam pekerjaan, keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam berpakaian. Pakaian itu ada yang berkah, ada tidak. Ada itu pakaian dibawa mati. Keberkahan dalam pekerjaan, keberkahan dalam rumah tangga, bersama istri, bersama anak kita, bersama dalam keberkahan dalam pendidikan, keberkahan dalam makanan. Makanya kita disuruh berdoa kalau kita makan supaya diberkahi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hanya sayangnya anak saja hafal kita. Kita tidak, sudah lupa, tidak pernah baca. Ini sayangnya nih Bapak sekalian. Ini saya sudah ada, saya tuliskan ini. Ini. Tapi ini hanya sekedar mengingatkan kembali. Bisa kita balik. Rugi yang tidak hadir. Kasih perempuan di belakang. Kata ini. Tapi ini. Cepat kita balik. Ada ibu di belakang bisa dibawakan perempuan. Bisa dibawakan perempuan. Tapi. Ya. Dapat pahala banyak. Amalkan ini Pak. Ini saya berpuluh tahun menuntut ini sama ulama. Ya. Ulama-ulama, tarekat semua. Ini namanya tarekat ini. Ini namanya tarekat. Kita macam-macam ini. Masuk di masjid, sudah salat sunat, baca mirita. Oh, tidak lama. Ini kalau dibaca itu macam ini. 100, itu hanya 14 menit selesai. Bayangkan. 14 menit selesai. Ya. Dan dia dapat, bisa juga posting. Ya, posting masuk HP. Sama juga. Rasa betul-betul. Ya. Karena mengambil waktu. Bapak Ibu sekalian, ada mau bertanya? Silakan. Ada mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Itu ya. Iya, diampuni dosanya. Ya, koruptor diampuni dosanya. Tapi harus kembali ke uangnya ke negara.
Yang tobat saja baru tidak kembali ke akhir, tidak bisa. Sama kalau kita ambil sandalnya orang. Ya, tobat kita, tapi kembalikan sandalnya ke orang bertobat. Karena itu menyangkut masalah manusia. Apalagi koruptor ini paling bahaya ini karena berapa ratus juta uang punya uang itu. Dia harus minta maaf kepada seluruh sekitar 280 juta kan sekarang. Mana bisa? Mana bisa minta maaf 280 juta? Makanya koruptor itu biar bertobat tidak. Tidak bisa dia. Karena Allah tidak mau juga terima tobatnya kalau tidak minta maaf. Harus datangi semua. Makanya ada namanya tobat nasional. Kan? Karena semua agama mengajarkan itu. Karena tobat itu sama dengan baju yang kotor dicuci kembali. Sama itu. Makanya jangan putus asa. Harus bertobat. Ya, supaya terbuka pintu rezeki. Allah memberikan kita anak-anak yang saleh. Ya, saya lakukan itu, alhamdulillah. Luar biasa. Saya tidak pernah bayangkan anakku bisa menjadi ulama-ulama semua. Tapi itu. Tapi ini bukan kesombongan. Motivasi bagi kita. Rajin bagi saya. Oh Bapak, insya ada nanti anaknya itu. Cucutan. Mungkin anaknya sudah besar semua. Tidak mungkin lagi. Tapi cucutan nanti akan lahir menjadi hafid. Lahir menjadi penceramah. Lahir menjadi ulama. Ya, bagus pertanyaannya. Beliau. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Oh iya, ada 7 amalan bulan Rajab. Pertama berpuasa, ya kan? Bisa sunat ya nanti. Ya. Tapi pilih Senin Kamis, niatkan saat apa puasa bulan Rajab. Kedua pahala kita dapat. Jadi niatnya saya berniat puasa besok bulan Rajab karena Allah itu saja. Seperti ini kan, hari Jumat kan, bisa. Kalau Rajab bisa biar Jumat, bisa sama dengan Ramadan biar Jumat tetap puasa. Memang ada hadis mengatakan makruh puasa Jumat. Kalau sengaja nanti Jumat baru puasa. Karena Jumat itu adalah hari kebesaran umat Islam. Dianjurkan kita makan bergizi pada hari itu. Supaya kita kuat tinggi Jumat. Betul. Ibu-ibu kalau perlu berikan ayam kampung suaminya. Supaya kuat tinggi Jumat. Yang salah kalau soal berikan ayam kampung. Ikan besar-besar lagi bertiga tinggi Jumat. Ini konyol. Betul. Yang kedua ada istighfar ya. Yang ketiga bersedekah. Sedekah. Karena sedekah itu kan menolak bahaya. Ya. Yang keempat membaca Al-Quran. Yang kelima silaturahim. Itu semua dianjurkan. Yang keenam yaitu banyak berjamaah di masjid. Ini Bapak-Ibu sekalian yang dianjurkan seperti itu. Kemudian ketujuh dianjurkan kita banyak menolong orang, terutama orang miskin. Ada orang tersedekah dia. Terbuka pintu kita itu luar biasa. Makanya tidak ada orang dermawan itu jadi miskin, tidak ada. Ya, semua bagus kehidupannya. Kenapa? Dia dermawan. Ya, yang hoki. Tapi ini bukan tujuannya. Tapi kalau kita rajin bersedekah, rajin memberikan orang-orang miskin makanan, pasti Allah membalasi kita. Membalasi kita. Man amilah wa may amal man amila amalan, siapa melakukan suatu amal kebaikan, falahu asyru amsalih, 10 kali pahalanya. Kecuali pesantren dan masjid itu 700 kali pahalanya. Jadi ada 2 tempat itu paling mulia, pesantren dan masjid, 700 kali pahalanya. Menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Ada sih. Saya rasa ini bagus pertanyaan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan. Itu ada doanya di situ, Pak. Bulan Rajab ya. Itu kita baca.
Sudah maghrib 3 kali, sudah isya 3 kali, sudah subuh 3 kali, sudah duhur 3 kali, asar 3 kali. Maka setiap sunat baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah, berkahilah kami semua sekeluarga di Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan panjangkan umur kami sampai masuk bulan Ramadan beribadah kepadamu. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah. Min as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.